Kita melihat mereka setiap hari, namun kita jarang benar-benar memandang mereka. Ribuan manusia berjaket seragam yang berkerumun di trotoar, terpaku pada layar kecil di genggaman, menunggu intrusi dari entitas tanpa wajah yang kita sebut sebagai aplikasi. Kita sering memuji ini sebagai revolusi transportasi, sebuah solusi jenius untuk kemacetan kota kita. Namun, di bawah lensa gelap, kita melihat realitas yang jauh lebih mengerikan. Kita sedang menyaksikan sebuah sabotase peradaban. Januari 2026, ojek online telah bermutasi menjadi mesin penjarahan tenaga kerja paling sistematis yang pernah ada. Kita tidak sedang membicarakan ekonomi berbagi. Kita sedang membicarakan perbudakan digital yang dibungkus dengan algoritma canggih. Sebuah sistem di mana kedaulatan manusia dijarah demi pertumbuhan valuasi korporasi di pasar saham global. Kita semua sadar Kita semua, sadar atau tidak, adalah bagian dari ekosistem yang sedang melakukan kanibalisme sosial. Bagian 1, mitos kemitraan dan sabotase status kerja. Mari kita bedah kebohongan fundamental yang menjadi fondasi industri ini. Istilah mitra. Dalam logika hukum manapun, kemitraan berarti kesetaraan. Namun, apakah kita melihat kesetaraan itu di atas aspal? Platform memiliki kedaulatan mutlak untuk mengubah tarif sesuka hati, memotong komisi secara sepihak, hingga memutus akses kerja melalui sistem suspend otomatis yang dijalankan oleh robot, tanpa prosedur pembelaan yang manusiawi. Ini adalah sabotase hak buruh. Dengan melabeli pengemudi sebagai mitra, korporasi ini berhasil melakukan penjarahan kewajiban. Mereka tidak perlu membayar upah minimum, tidak perlu menanggung uang lembur, dan tidak perlu memberikan jaminan kesehatan yang layak. Kita sedang menyaksikan kembalinya feodalisme digital. Platform bertindak sebagai tuan tanah yang bahkan tidak memiliki lahan atau kendaraan. Sementara, para pengemudi adalah buruh yang membiayai sendiri alat produksinya, menanggung sendiri risiko kecelakaannya, namun hasilnya terus dihisap oleh sang pemilik algoritma. Bagian 2, psikologi gacor dan perbudakan dopamin. Bagian yang paling jahat dari sistem ini bukan hanya soal uang, tapi soal bagaimana mereka membajak otak manusia. Kita sering mendengar istilah gacor atau anyep. Ini bukan sekedar istilah jalanan. Ini adalah hasil dari sabotasi saraf melalui teknik gamification. Platform menggunakan algoritma untuk memanipulasi perilaku pengemudi. Mereka memberikan hadiah berupa pesanan yang lancar jika pengemudi patuh, dan memberikan hukuman berupa pengabaian jika pengemudi mencoba mengambil kedaulatannya kembali. Kita sedang membesarkan sebuah masyarakat mediocre yang saking tumpulnya rela bekerja 14 hingga 16 jam sehari, mempertaruhkan nyawa di tengah hujan badai, hanya untuk mengejar skor atau poin yang diciptakan oleh mesin. Ini adalah perbudakan dopamin. Para pengemudi tidak lagi bekerja berdasarkan kebutuhan hidup mereka sendiri, melainkan berdasarkan ritme yang didikti oleh algoritma. Kedaulatan atas tubuh dan waktu kita telah dijarah oleh kode-kode komputer yang dirancang untuk satu tujuan, yaitu efisiensi laba dan bukannya kesejahteraan manusia. Bagian 3, penjarahan ruang publik dan eksternalitas negatif. Kita juga harus berani melihat bagaimana korporasi bernilai miliaran dolar ini melakukan penjarahan ruang publik. Pernahkah kita bertanya, di mana kantor dari jutaan armada ini? Kantor mereka adalah trotoar kita, bahu jalan kita, dan fasilitas umum yang kita bangun dengan pajak. Ini adalah sabotase tata kota. Perusahaan aplikasi ini mendapatkan keuntungan maksimal tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun untuk lahan parkir atau tempat istirahat bagi armadanya. Mereka membuang beban operasional mereka ke ruang publik. Kita semua menanggung kemacetan dan kesemrawutan yang dihasilkan, sementara mereka hanya peduli pada angka pertumbuhan transaksi. Kita dipaksa memaklumi kekacauan ini dengan narasi ekonomi kerakyatan. Padahal,
Ini adalah eksploitasi ruang hidup yang tidak adil. Bagian 4. Kanibalisme, risiko, dan investasi bodong. Dalam industri ojek online, risiko adalah sesuatu yang dipindahkan, bukan dikelola. Ini adalah kanibalisme risiko. Platform hanya memiliki kode. Risiko fisik sepenuhnya ada pada pengemudi. Jika terjadi kecelakaan, kendaraan rusak, atau pengemudi jatuh sakit karena kelelahan kronis, platform hampir tidak tersentuh beban finansial yang berarti. Lebih dari itu, kita melihat fenomena di mana para pengemudi didorong untuk mengambil kredit kendaraan demi bisa bekerja. Ini adalah perbudakan finansial. Mereka menjebak diri dalam hutang demi bisa menjadi mitra di sebuah perusahaan yang bisa memecat mereka kapan saja tanpa pesangon. Kita sedang melihat sebuah sistem yang menghisap modal dari masyarakat kasta bawah untuk melanggengkan kekayaan kasta atas yang duduk di kantor pusat yang sejuk. Bagian 5. Matinya solidaritas dan eksploitasi kemiskinan. Mengapa perlawanan terhadap sistem ini seringkali layu sebelum berkembang? Jawabannya karena algoritma telah melakukan sabotase sosial. Dengan menciptakan sistem kompetisi antar pengemudi melalui rating dan performa individu, platform berhasil menghancurkan solidaritas kelas pekerja. Kita dibuat saling sikut untuk memperebutkan satu pesanan makanan dengan ongkos kirim yang tidak manusiawi. Kita seringkali disuguhi konten media sosial tentang pengemudi yang tetap bekerja meski sakit atau membawa anak. Lensa gelap menolak menyebut itu sebagai kisah inspiratif. Itu adalah eksploitasi kemiskinan. Itu adalah bukti kegagalan negara dalam menyediakan jaminan sosial yang kemudian dimodifikasi oleh platform untuk membangun citra kemanusiaan yang palsu. Penutup, merebut kembali daulat di atas aspal. Rekan, ojek online adalah monumen dari ketidakadilan zaman kita. Selama kita masih bangga dengan kemudahan yang kita dapatkan, tanpa peduli pada darah dan keringat yang dijarah di baliknya, maka kita adalah bagian dari masyarakat mediocre tersebut. Kedaulatan tidak akan datang dari kemurahan hati pemilik aplikasi. Ia harus direbut melalui regulasi yang tegas dan solidaritas yang nyata. Kita harus berhenti memuja teknologi yang hanya menguntungkan segelintir orang dan mulai menagih kedaulatan atas martabat manusia. Menurut kita semua, apakah kemudahan yang kita nikmati saat memesan makanan atau tumpangan sebanding dengan hilangnya di bawah ketiak algoritma